Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Wawan Setiawan, mahasiswa aktif di perguruan tinggi Institut Teknologi Garut dengan nomor pokok mahasiswa 1906158, yang mana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pakar tentang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang faktor kesuksesan sistem pakar. Di dalam sistem pakar ini, untuk kesuksesan sistem pakar ini, untuk pembahasannya yaitu yang pertama ada faktor yang mempengaruhi sistem pakar. Di dalam faktor ini, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesuksesan sistem pakar? Kemudian yang kedua, cara mengukur kesuksesan sistem pakar, cara pengukuran sistem pakar ini bagaimana. Terus yang ketiga ada pengujian alfa maupun beta pada suatu sistem pakar ini. Alfa dan beta ini yang mana termasuk ke salah satu kesuksesan dalam sistem pakar. Yang pertama yaitu langsung saja ke pembahasan. Untuk kesuksesan sistem pakar ini yaitu faktor penyebabnya yaitu yang mempengaruhi sistem pakar. Ada beberapa poin. Yang pertama faktor manajemen. Di dalam faktor manajemen ini ada dukungan manajemen merupakan keharusan, kebijakan, dana, sumber daya, sampai pelatihan untuk pengguna. Di dalam dukungan manajemen ini merupakan keharusan, yang mana poin pertamanya yaitu keharusan, kebijakan, dan dana, sumber daya, pelatihan untuk pengguna. Dan yang kedua ada faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan ini dibagi lagi ke dalam poin-poin. Ada poin-poinnya. Yang pertama ada pengetahuan didapat dari setidaknya satu orang pakar. Nah, di dalam pengetahuan, sistem pakar ini harus memiliki pengetahuan tentang sistem pakar, setidaknya satu orang atau lebih mengetahui tentang sistem pakar. Maka kalau misalkan ada orang yang mengetahui setidaknya ada satu orang tentang sistem pakar, maka akan timbulnya kesuksesan sistem pakar ini. Yang kedua ada tingkat kepakaran cukup tinggi. Yang dimaksud dengan tingkat kepakaran cukup tinggi yaitu mengetahui apa sih kepakaran yang ada di dalam sistem pakar ini sehingga munculnya kesuksesan. Yang ketiga ada pengetahuan dapat diinterpretasikan secara simbolis. Terus yang faktor yang ketiga yaitu faktor antarmuka. Faktor antarmuka ini dapat mengakomodir target pengguna, awam teknis, atau pakar. Nah, yang dimaksud dengan antarmuka dapat mengakomodir target pengguna. Jadi yang dimaksud dengan mengakomodir ini dapat mengakomodir sistem pakar terhadap orang awam atau teknisi ataupun terhadap orang pakar sekaligus. Yang kedua, antarmuka disesuaikan dengan spesifikasi sistem pakar itu sendiri. Nah, antarmuka spesifikasi ini dapat disesuaikan dengan sistem pakar itu sendiri. Yang ketiga atau yang poin yang keempat ada faktor lingkup permasalahan. Di dalam faktor lingkup permasalahan ini ada kebutuhan akan solusi sepadan dengan biaya dan tenaga untuk membangun sebuah sistem pakar, atau yang disebut cukup sulit, di mana kebutuhan akan solusi sepadan dengan biaya dan tenaga untuk membangun sebuah sistem pakar ini yaitu membutuhkan tenaga SDM-nya untuk membangun sebuah sistem pakar, dan juga tidak lupa dengan kebutuhan biaya dengan sepadan. Percuma kalau misalkan kita SDM-nya bisa dikategorikan ada tapi biayanya tidak ada. Nah, kemungkinan besar itu di dalam suatu pembangunan sistem pakar ini tidak akan mempengaruhi suksesnya sistem pakar. Yang ketiga ada permasalahan terfokus dalam suatu bidang yang tidak terlalu luas. Nah, di dalam permasalahan terfokus dalam suatu bidang yang tidak terlalu luas ini, permasalahan terfokusnya yaitu kita harus memiliki suatu masalah yang satu fokus dikerjakan dengan secara bersama-sama, tidak
menyelesaikan masalah yang lain, hanya tertuju dalam suatu fokus. Kalau misalkan udah tertuju dalam suatu fokus, maka bisa ke masalah yang lainnya begitu, di dalam faktor lingkup permasalahan ini. Nah, tadi penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi sistem pakarnya ada 4 poin. Yang pertama ada faktor manajemen, yang kedua ada faktor pengetahuan, yang ketiga ada faktor antarmuka, dan yang keempat yaitu yang terakhir ada faktor lingkup permasalahan. Untuk sekarang yaitu cara mengukur kesuksesan sistem pakar. Nah, di dalam kesuksesan sistem pakar ini tentunya ada pengukuran. Untuk cara pengukurannya, yang dimaksud dengan cara pengukurannya ini yaitu tingkat penggunaan yang tinggi, kepuasan pengguna, sikap positif dari pengguna kepada sistem, tujuan yang dicapai. Yang poin pertama yang dimaksud dengan tingkat penggunaan yang tinggi yaitu suatu penggunaan sistem pakar yang harus digunakan atau menggunakannya lumayan dipahami oleh si sistem pakar ini. Kalau misalkan kita belum menguasai tentang penggunaan dalam sistem pakar ini, maka tidak akan jalan atau tidak akan suksesnya suatu sistem pakar. Selanjutnya yaitu kepuasan pengguna. Nah, ini sangat penting sekali poin tentang kepuasan pengguna ini. Mengapa penting atau mengapa perlu? Karena kalau misalkan kepuasan pengguna atau kepuasan konsumen, bisa disebut dengan kepuasan konsumen ya menurut saya, atau kepuasan pengguna ini, di dalam kepuasan pengguna ini dalam sistem pakar yaitu harus dengan kita jiwa loyalitas dan profesionalnya harus dikeluarkan. Karena kalau misalkan dikeluarkan, otomatis akan kepuasan penggunanya atau usernya akan lebih baik. Untuk yang ketiga ini ada sikap positif dari pengguna kepada sistem. Nah, di dalam sikap positif dari pengguna kepada sistem ini yaitu ada timbal baliknya. Untuk dari pengguna, kalau misalkan ada trouble di dalam sistem pakar, langsung menghubungi atau koordinasi dengan sistem. Nah, untuk yang tujuan yang dicapai ini yaitu untuk tujuan bersama, untuk tujuan yang baik-baik, untuk tujuan yang positif juga, positif yang kerjasama yang baik untuk menjalin kesuksesan sistem pakar ini. Nah, di dalam kesuksesan sistem pakar ini yaitu ada pengujian testing alpha dan beta pada suatu aplikasi sistem pakar. Apa sih yang dimaksud dengan alpha testing dan apa sih dengan yang dimaksud dengan beta testing? Yang pertama di sini ada alpha testing, merupakan salah satu jenis user testing yang dilakukan secara terbatas. Pengujian ini dilakukan dalam ruang lingkup internal yang terbatas. Nah, alpha testing ini merupakan suatu testing yang dilakukan terbatas. Pengujiannya hanya dilakukan di dalam ruang lingkup internal terbatas. Jadi kalau misalkan kita melakukan testing ini hanya orang-orang terbatas, hanya di dalam ruangan lingkup saja atau circle yang ada di sistem pakar. Kalau misalkan dengan pengertian dengan beta testing merupakan sebuah testing yang dinamakan sebuah perusahaan memberikan sebuah akses kepada user untuk memakainya. Nah, beda dengan alpha testing. Kalau misalkan alpha testing itu hanya untuk dilakukan circle, bisa disebut dengan circle. Kalau misalkan ini dengan beta testing, dari beta testing ini yaitu memberikan akses atau memberikan kebebasan untuk memberikan akses kepada user untuk pemakainya begitu. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari faktor kesuksesan sistem pakar ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang dipahami. Saya juga masih tahap pembelajaran untuk faktor kesuksesan sistem pakar ini. Akhir kata saya ucapkan